salam sejahtera bagi kita semua yang ada di Zoom dan baik yang ada di live streaming yang bersama-sama kami mengikuti pengajaran eskatologi. Pada akhirnya, saudara-saudara, minggu kemarin kita libur berhubung Pak Daniel ada pengajaran khusus di Akom, di University Akom ya. Jadi dia berhalangan, tapi puji nama Tuhan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran eskatologi kita. Sebelumnya Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu bersatu hati berdoa dulu sebelum kita memulai acara kita. Mari kita menundukkan kepala. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kasih anugerah-Mu sepanjang hidup kami, bahkan sepanjang minggu ini. Dan hari ini Bapa, kami kembali mau mempelajari pelajaran mengenai eskatologi melalui hamba-Mu. Bapak kami mohon agar urapan-Mu secara khusus turun atas hamba-Mu ini ya Bapak, untuk menyampaikan pengajaran sehat bagi kami ya Bapak, supaya kami benar-benar mendapatkan arahan ya Bapak untuk mengerti apa sih yang sebenarnya isi hati-Mu. Bapak Surgawi, biarlah Bapak pada jam-jam yang ke depan Tuhan, Engkau juga memberkati teamwork kami yang bergerak di dalam operator, saya sebagai moderator dan tim yang lain ya Bapak, di dalam Shema Adonai. Tuhan, hamba juga berdoa biarlah Engkau mempersiapkan setiap hati, agar Engkau melembutkan hati setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk bisa belajar kebenaran firman-Mu, dan Engkau yang menuntun melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bapak Surgawi, terima kasih kami mau memulai acara ini dengan ucapan syukur dan pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Ada amin ya teman-teman, saya percaya hanya pertolongan Tuhan kita bisa belajar dengan baik. Saya juga dulu teman-teman, kalau bukan pertolongan Tuhan saya nggak bisa fokus untuk belajar ya. Saya tentunya berharap kita semua mempersiapkan hati. Kita mau fokus, kita mau belajar apa tentang kebenaran pengangkatan gereja. Baik teman-teman, sebelumnya kita masuk dalam pengajaran. Saya mau memperkenalkan profilnya Pak Daniel Palungan dan penjelasan tentang eskatologi. Kepada operator kami dipersilakan untuk menayangkan video singkat mengenai profil beliau. Shalom semua, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan narasumber kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan, M.Mis. MTH D.Min. Beliau melayani di GPI Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Beliau adalah dosen pengajar di PPCO Bali, Akom Indonesia. Sebelum memberikan materinya, beliau akan memberikan sedikit pengenalan tentang apa itu eskatologis. Jadi eskatologi adalah doktrin Alkitab yang mempelajari tentang hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus dan sesudah kedatangan Yesus yang kedua kali ke atas muka bumi ini. Nah, mengapa pelajaran ini penting? Karena semua doktrin sistematis di dalam Alkitab dan juga doktrin biblikal Alkitab itu sebenarnya bermuara kepada eskatologi ini. Karena akhir zaman atau eskatologi itu merupakan puncak dari semua pelajaran-pelajaran doktrinal di dalam Alkitab. Nah, karena itu maka sangat penting untuk dipelajari, karena dengan demikian kita bisa mengetahui arah gereja yang sesungguhnya, keadaan akhir dari orang-orang percaya yang sesungguhnya. Itu satu. Yang kedua, pelajaran ini sangat penting oleh karena sepanjang sejarah gereja, doktrin ini sangat sering diselewengkan dan mengalami penyelewengan oleh pengajar-pengajar yang memiliki pemahaman yang tidak komprehensif. Ya, karena itu maka saya mencoba untuk membahas doktrin ini secara komprehensif dari perjanjian lama sampai di perjanjian baru, sehingga kita memahami apa yang Alkitab katakan tentang eskatologi ini secara keseluruhan. Nah, saya kira itu yang perlu untuk dipahami. Nah, demikianlah pengertian singkat tentang apa itu eskatologi.
Baik, terima kasih banyak ya untuk telah menayangkan video singkat mengenai profilnya Pak Daniel dan mengenai pengajaran eskatologi. Memang betul saudara-saudara, kita harus belajar tentang yang secara komprehensif dulu, baru nanti kita tahu, baru ada pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Ya, seperti saya mengenali barang yang asli, jadi waktu ada barang yang palsu ditunjukkan kepada saya tahu, wah ini palsu, ini bukan aslinya. Baik teman-teman, mari saya undang semuanya untuk mempersiapkan pikiran kita, mempersiapkan waktu kita untuk belajar bersama kepada Pak Daniel. Kami mempersilakannya Pak, monggo. Terima kasih Bu Heni dan teman-teman tim di belakang layar yang sudah bekerja dengan susah payah, tetapi karena motivasi pengabdian diri kepada Tuhan, segala jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saudara-saudara yang kekasih, tadi kita sudah banyak mendengar, baik introduce dari Bu Heni maupun dari apa yang saya sampaikan di dalam video singkat itu, jelas bahwa eskatologi ini merupakan satu doktrin yang perlu untuk diketahui oleh semua orang percaya, sehingga selama dia hidup di tengah-tengah dunia ini, dia tahu apa yang harus dia persiapkan. Saya ingat salah satu pernyataan dari John Maxwell yang berkata bahwa kalau kita tahu kemana kita mau pergi, maka kita akan tahu apa yang harus kita persiapkan. Nah, karena kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah sesuatu yang pasti, maka itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri. Ya, kata Alkitab, jangan seperti orang-orang yang tidur waktu malam, tetapi sebagai anak-anak siang, anak-anak terang. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang pengangkatan gereja yang minggu lalu saya sudah singgung secara singkat, bahwa orang-orang yang masuk di dalam masa tribulasi itu yang pertama adalah bangsa Yahudi. Karena sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, atau ketika dia datang di awan-awan, maka sampai pada saat itu orang-orang Yahudi belum mau membuka hatinya bagi Yesus. Ya, kita tahu sekarang ini di bangsa Yahudi itu ada beberapa agama, dan 3 besar yang teratas itu, pertama adalah Yudaisme, kemudian Muslim, dan yang ketiga itu Kristen. Ya, Kristen ini presentasinya sangat kecil. Nah, presentasi yang kecil ini pun kalau kita bedah lagi, ya berapa persen di antara mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, maka itu akan lebih kecil lagi. Tetapi Alkitab mengatakan nanti pada masa tribulasi lah baru orang-orang Yahudi ini akan bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, peserta yang kedua pada masa tribulasi itu adalah bangsa-bangsa. Nah, bangsa-bangsa di sini bisa terdapat di dalamnya orang-orang Kristen. Ya, katakanlah orang Amerika, orang Inggris, orang Toraja, orang Batak, orang Manado, ya, yang memang selama hidupnya dia beragama Kristen, tetapi dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia tidak mau bertobat. Dia mau hidup terus di dalam kesenangan-kesenangan duniawi. Nah, walaupun mereka itu orang Kristen, walaupun mereka itu anggota gereja yang aktif beribadah, tetapi pada waktu itu tidak lagi disebutkan sebagai gereja, tetapi mereka pada waktu itu sudah disebutkan sebagai bangsa-bangsa yang kalau mereka masih hidup waktu Yesus datang kembali pada kali yang kedua itu, maka mereka itu akan masuk ke dalam masa tribulasi. Nah, jadi 2 kelompok besar itu yang akan hidup pada masa tribulasi, dan saya sudah singgung bahwa dalam kitab Wahyu, ya, yang adalah isi dari masa tribulasi itu dari pasal 6 sampai dengan pasal 19, maka kita tidak lagi menemukan di sana ada kata eklesia, kata jemaat. Ya, kalau orang-orang
kudus itu adalah orang-orang Yahudi yang disucikan pada awal masa tribulasi. Nah, oleh karena itu maka pada hari ini kita akan berbicara tentang kapan gereja itu diangkat. Nah, tapi apa yang saya sudah jelaskan di masa tribulasi itu sebenarnya sudah terjawab dengan sendirinya bahwa gereja itu diangkat di awal masa tribulasi. Nah, tetapi untuk hari ini karena ini maksudnya adalah pengajaran, maka supaya tidak sekedar punya keyakinan, punya pendapat, tetapi supaya pendapat-pendapat dan keyakinan itu berdasar kepada Alkitab secara keseluruhan. Nah, pengangkatan gereja inilah yang kemudian mengelompokkan aliran-aliran eskatologi itu di dalam minimal 3 ya, kelompok amil, kelompok posmil, dan kelompok premil. Pengangkatan gereja juga masih membagi kelompok premil itu di dalam beberapa ya. Nanti kita akan baca di bawah. Tetapi pertama dulu saya mau supaya kita membaca di dalam 1 Tesalonika 4 ya. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, ini pernyataan Alkitab yang sangat kuat tentang pengangkatan gereja. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, jadi peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali sesuatu yang pasti. Pengharapan kedatangan Tuhan yang kedua kali merupakan penghiburan dan kekuatan orang-orang percaya sekarang ini untuk menjalani hidup beriman, percaya, dan mengiring Tuhan. Karena di dalam kita mengiring Tuhan itu akan ada banyak masalah, akan ada banyak persoalan, dan karena itu orang-orang Kristen akan membutuhkan penghiburan, kekuatan untuk dapat terus mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Dan ayat ini di bagian ayat 18, Paulus berkata, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kedatangan Tuhan untuk mengangkat gerejanya. Nah, ini adalah urutan-urutannya. Seruan malaikat dan peniupan sangkakala sebagai tanda turunnya Yesus dari surga. Itu di dalam ayat yang ke-16. Kemudian orang-orang mati dalam iman kepada Kristus akan dibangkitkan. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa ada kelompok orang-orang mati yang pada waktu Yesus datang di awan-awan itu akan dibangkitkan. Nah, nanti kita akan baca detail juga dari Alkitab tentang kebangkitan orang mati. Ya, ada 2 tahap kebangkitan orang mati itu, dan di sini kita sudah melihat bahwa orang-orang yang selama hidup dia percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka
mereka-mereka itu akan mengalami kebangkitan pada tahap yang pertama. Nah, orang-orang beriman yang masih hidup akan diubahkan. Nah, seperti di dalam 1 Korintus 15 ya. Saya bacakan ayat ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 berkata, "Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Ya, itu senada dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Tetapi di dalam pasal 15 ayat yang ke-50 sampai 57 sini ada pengembangan, ya, yaitu bahwa orang-orang yang mati di dalam Kristus itu akan dibangkitkan dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Kemudian kita yang hidup ini dalam tubuh yang masih binasa, tubuh yang fana ini juga akan diubahkan sehingga kita mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa lagi. Dan dengan tubuh yang tidak dapat binasa itu, maka kita akan diangkat bersama-sama dengan orang-orang yang mati yang telah dibangkitkan lebih dahulu dari dalam kuburan itu. Nah, jadi itu kronologi dan prosesnya begitu. Kemudian diangkat bersama-sama ke udara untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu di dalam pasal 4, 1 Tesalonika ayat yang ke-17. Nah, ini yang kemudian kapan ini terjadi gitu loh. Yang tadi saya sudah sebutkan di awal itu. Memang saatnya, detiknya itu kita tidak tahu. Ya, ini ayat-ayat di sini mengatakan, ya. Tidak ada seorang pun yang tahu, karena kedatangan Tuhan atau pada saat penghulu malaikat itu meniup sangkakala, itu adalah satu misteri yang hanya Bapa di surga yang mengetahuinya, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya. Tetapi bahwa pengangkatan itu terjadi di awal masa tribulasi, di awal masa 1000 tahun, ya, atau di awal masa 1000 tahun, di awal masa tribulasi, itu adalah sesuatu yang pasti karena Alkitab sudah mengatakan seperti itu. Nah, jadi yang tidak diketahui di sini hanyalah saat, detik, momen di mana Yesus turun dari surga, datang di awan-awan untuk mengangkat gerejanya dan bertemu dengan gerejanya di awan-awan itu. Nah, pandangan posmil dikatakan bahwa Yesus akan datang pada akhir kerajaan 1000 tahun. Nah, karena pandangan amil ini tidak percaya kepada kerajaan 1000 tahun, maka mereka percaya nanti Yesus akan datang itu ketika keadaan dunia ini sudah semakin baik, dan saat itulah Yesus akan datang mengangkat gerejanya dan kemudian mendirikan langit dan bumi yang baru. Nah, itu pandangan
amil juga gitu ya, postmil dan amil. Nah, kalau pandangan premil, jelas bahwa Yesus akan datang sebelum kerajaan 1000 tahun. Atau gereja akan diangkat di awal kerajaan 1000 tahun. Ya. Kalau masih ada di antara saudara yang alergi dengan kata 1000 tahun karena terdogmatisasi dengan 1000 itu merupakan angka simbolik, maka saya mau selang-seling mengatakan bahwa Yesus akan datang untuk mengangkat gerejanya di awal kerajaan mesianik. Ya, itu ada beberapa PowerPoint di atas itu yang saya sudah jelaskan itu, bahwa kerajaan yang dijanjikan Tuhan kepada Daud itu pasti akan digenapi di atas muka bumi ini secara historis, bukan secara rohani, ya. Dan itu berbeda juga dengan kerajaan Allah yang terdiri dari langit baru dan bumi baru. Nah, tetapi pandangan premil bahwa Yesus akan datang di awal masa tribulasi untuk mengangkat gerejanya itu ternyata masih terbagi-bagi. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus akan datang di awal tribulasi, di awal kerajaan mesianik 1000 tahun itu, di akhir tribulasi. Nah, jadi pandangan ini mengatakan bahwa gereja seutuhnya akan masuk dan mengalami masa kesusahan besar itu. Cuma nanti katanya di dalam kerajaan antikris itu atau pada masa antikris itu, gereja ini akan mendapat perlindungan khusus dari Tuhan sehingga tidak akan mengalami malapetaka demi malapetaka dan serangan-serangan antikris kepada gereja. Ya, itu sekilas landasan pemikiran mereka. Nah, kemudian pandangan premil yang kedua adalah bahwa Yesus akan datang di awal kerajaan mesianik selama 1000 tahun itu di tengah-tengah masa tribulasi. Nah, jadi kita sudah baca pada poin masa tribulasi itu bahwa kerajaan itu atau masa itu akan berlangsung selama 7 tahun menurut nubuatan Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27 dan dibagi dua, 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Nah, pandangan ini mengatakan bahwa gereja akan masuk 3,5 tahun yang pertama, tetapi di tengah-tengah masa tribulasi itu gereja akan diangkat sehingga tidak akan mengalami kesusahan yang lebih dahsyat di pertengahan tribulasi yang kedua. Nah, kemudian pandangan premil pretrib, ya, yang percaya bahwa Yesus akan datang di awal kerajaan mesianik 1000 tahun dan di awal masa tribulasi. Nah, pandangan ini mengatakan atau mempercayai bahwa gereja tidak akan sedetik pun, apalagi sehari, ya, tidak sedetik pun akan masuk dalam masa tribulasi. Nah, disinilah saya berposisi. Ya, posisi saya bukan sekedar ikut-ikutan pandangan yang sudah ada, tetapi dengan pengamatan-pengamatan dari ayat-ayat Alkitab yang begitu banyak itu, akhirnya saya posisikan diri bahwa ini situasi gereja, ini keadaan gereja pada masa tribulasi, yaitu gereja tidak akan mengalami satu detik pun dari masa yang sukar itu. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa akan terjadi pengangkatan secara parsial di dalam masa tribulasi itu. Begitu orang bertobat diangkat, bertobat diangkat, bertobat diangkat. Tetapi ini pandangan yang tidak terlalu banyak pengikutnya. Hanya dari studi doktrin eskatologi dari berbagai buku itu akhirnya ditemukan 4 ini. Bahwa inilah pandangan premil, ya, premil post tribulation, premil mid tribulation, premil pre-tribulation, and premil parsial. Ya.
Ya, ini premil non position. Nah, ini saya katakan itu ya, premil non position. Dari 4 tadi itu tidak begitu jelas dia di mana. Tulisan seperti ini ada minimal 3 atau 4 ya di buku yang saya koleksi itu. Tetapi saya angkat salah satunya karena sama saja. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa mereka-mereka itu adalah belajar dari dosen yang sama, dari diktat yang sama. Dan karena itu pandangan mereka sama, tidak berubah-ubah. Nah, ini. Dalam dunia teologi, kita mengenal konsep ini dengan sebutan milenium. Konsep milenium itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pre-millennium, pre-tribulation, rapture, ya, pre-millennium, pre-tribulation rapture, kemudian pre-millennium, mid-tribulation rapture, dan pre-millennium, post-tribulation rapture. Nah ini, perhatikan ini pernyataannya. Kita tidak terlalu memusingkan konsep yang mana dari ketiga pandangan tersebut. Nah itu, jadi tidak mau melakukan satu penelitian lagi. Ya, padahal kan ada hipotesa-hipotesa yang sudah bertahan begitu lama, bahkan sudah beribu tahun gitu ya. Tetapi masih mereka berkata kita tidak terlalu memusingkan diri untuk mencari data-data dan fakta yang mendukung dari 3 pandangan di atas tadi mana yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Yang penting dari konsep kedatangan Yesus kembali adalah Yesus sangat menekankan konsep berjaga-jaga di dalam pengajarannya. Ya, betul saudara, di dalam konsep dalam ajaran Yesus itu jelas berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Tetapi bahwa gereja akan diangkat apakah di akhir masa tribulasi, di tengah-tengah masa tribulasi, atau di awal masa tribulasi, sebenarnya itu data-datanya sangat jelas di dalam Alkitab. Oh ya, buku itu tadi saya ambil dari tulisan Dr. Andreas Budi Setiobekti, ya, yang judul bukunya adalah mempertegas ulang terkait isu-isu teologi, ya, dalam buku. Judul judul artikelnya adalah ini, mempertegas ulang terkait isu-isu teologi. Judul bukunya adalah Reaffirming Our Identity, diedit oleh Junifrius Gultom dan Frans Pantan. Nah, ini teman-teman juga nih ya. Penerbitnya adalah Seminari Bethel Indonesia, Jakarta. Nah itu ya, itu pandangan-pandangan yang dikonfirmasi bahwa memang ada 3 pandangan besar, cuma yang saya tekankan di dalam kutipan ini adalah bahwa mereka tidak mau tahu apakah datang di awal tribulasi, di tengah tribulasi, atau di akhir tribulasi. Nah, ini sangat disayangkan. Orang-orang yang harusnya memberikan satu pendirian yang tegas, tetapi juga masih ragu-ragu. Nah, apa tujuan pengangkatan gereja? Yang pertama adalah bahwa gereja merupakan penghambat dari merajalelanya pendurhaka itu. Kita sudah baca ini di dalam PowerPoint yang lalu, ya. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Ya. Karena ada juga yang mengatakan bahwa penahan di dalam ayat itu adalah Roh Kudus, ya. Saya perlu tegaskan bahwa konteks sama sekali tidak mendukung bahwa yang dimaksud dengan penghalang manusia durhaka di situ adalah Roh Kudus. Tetapi secara konteks jelas mengatakan bahwa yang menghambat merajalelanya
Saya baca mulai dari ayat yang ke-7 dulu ya. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka itu baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, jadi ada yang menahan. Nah, apa yang menahan itu, kalau saudara baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 8 tadi, sama sekali tidak ada penyebutan roh, bahwa itu roh, ya. Kecuali dalam ayat yang kedua, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh. Nah, tetapi ini kan bukan berbicara tentang penghalang itu, tetap ini berbicara tentang orang-orang percaya yang jangan mudah dikecoh, jangan mudah disesatkan oleh orang-orang yang berkata ini berdasarkan penyataan Roh Kudus. Ya, jangan ya, karena Paulus mengatakan di dalam ayat yang pertama tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, ya, terhimpunnya kita dengan Dia itu jelas menandakan atau menunjukkan pertemuan Yesus dengan gerejanya, dan ini pengangkatan gereja. Nah, jadi karena itu maka tujuan pengangkatan gereja adalah untuk memberi kesempatan kepada manusia pendurhaka itu untuk melaksanakan setiap niat hatinya di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, tujuan pengangkatan gereja adalah meluputkan gereja dari masa kesusahan atau murka Allah. Nah, ini juga kita sudah baca ini, tetapi saya baca sekali lagi. Ya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, ini yang tadi saya sudah singgung di awal itu. Bahwa bagi orang-orang yang tidur, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri pada waktu malam. Tetapi bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang-orang siang, kedatangan Tuhan Yesus itu sebenarnya seperti kedatangan seorang tamu. Dia dalam keadaan yang siap menyongsong tamu itu. Nah, ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, jadi Paulus di sini jelas memberikan pernyataan yang sangat kuat bahwa Allah tidak menetapkan gereja atau tidak menetapkan umatnya untuk ditimpa murka Allah. Nah, jadi gereja diangkat supaya luput dari murka Allah. Nah, di dalam Satu Tesalonika 1 ayat yang ke-10 sama ini. Saya baca mulai dari ayat yang ke-9 supaya jelas lengkap kalimatnya. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang.
Jadi Yesus mati menyelamatkan, membebaskan kita dari murka yang akan datang. Kita sudah bahas bahwa masa tribulasi 7 tahun itu adalah masa pencurahan murka Allah. Nah, bagaimana supaya gereja jangan mengalami murka Allah itu? Maka Yesus sudah mati untuk menanggung murka Allah karena segala dosa dan pelanggaran kita. Ada lagi ya di dalam Roma, ada ayat itu ya, Roma. Tunggu, saya baca dulu ya. Ini supaya saudara semakin diyakinkan ya. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi Yesus menyatakan kasih-Nya waktu kita masih berdosa, tidak murka, tidak menghukum kita, tetapi kita diselamatkan. Dan karena kasih Yesus itu jugalah, maka kita mendapat jaminan untuk tidak masuk di dalam masa tribulasi atau mengalami pencurahan murka Allah itu. Nah, jadi itulah saudara-saudara ayat-ayat yang jelas menunjukkan bahwa gereja akan diangkat di awal masa tribulasi sehingga gereja tidak akan mengalami masa aniaya atau mengalami masa pencurahan murka Allah. Nah, tujuan yang berikut gereja diangkat adalah untuk melangsungkan perkawinan anak domba. Kita baca di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ya, telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke dalam keperjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, jadi ini adalah berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu kepada Rasul Yohanes, memperlihatkan kepadanya tentang bagaimana situasi di sorga. Ya, situasi di sorga. Nah, ini situasi di surga ini di Kejadian di Wahyu pasal 4 sampai pasal 5 dan di Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10. Nah, itu di surga akan terjadi perkawinan anak domba Allah. Apa arti perkawinan itu? Ya. Perlawanan atau kontradiksi dari kematian. Kalau kematian itu adalah terpisahnya hubungan antara manusia dengan Allah karena dosa, tetapi perkawinan anak domba adalah bersatunya kembali orang-orang percaya dengan Kristus yang terjalin oleh karena
kasih atau oleh karena anugerah. Nah, itu yang disebut sebagai perkawinan anak domba Allah. Dan itu yang menjadi harapan kita, saudara, kalau kita menghadap, dikatakan di sini, kalau berbahagialah dia yang diundang ke perjamuan kawin itu. Nah, itu tujuan yang keempat. Gereja diangkat untuk melangsungkan perkawinan dengan anak domba Allah. Nah, tujuan gereja diangkat yang berikut adalah menerima pahala atau mahkota dari Kristus saat pengadilan Kristus. Ya, banyak ayat di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa karena kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat selama hidup ini, baik ataupun jahat. Nah, di sini saudara, pada sisi ini selain merupakan peringatan bagi saudara, selama hidup di tengah-tengah dunia ini, kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, karena sekecil apapun perbuatan baik yang saudara lakukan, sesudah saudara percaya, bertobat, dan menerima Yesus sungguh-sungguh secara pribadi, maka perbuatan baik itu dicatat oleh malaikat Tuhan untuk nanti diakumulasi, lalu di hadapan takhta pengadilan Kristus akan dibacakan, dan kemudian dari setiap perbuatan-perbuatan itu akan diberikan pahala, mahkota. Karena itu kalau sudah baca di dalam 1 Korintus pasal 3, ya, bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti api. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh tukang-tukang bangunan, Paulus sebagai ahli bangunan sudah meletakkan dasar, yaitu Kristus sebagai batu penjuru dan pengajaran para rasul dan para nabi, dan kemudian orang-orang terus membangun di atasnya. Ada yang membangun dengan emas, ada yang membangun dengan perak, ada yang membangun dengan permata, ada yang membangun dengan kayu, ada yang membangun dengan rumput kering, ada yang membangun dengan jerami. Ya, itu berbicara tentang kualitas perbuatan, kualitas hidup orang-orang percaya sesudah dia diselamatkan. Suatu ketika akan diuji, dan pengujiannya adalah seperti api, dan tidak ada yang bisa luput, dan tidak ada cara untuk bisa memanipulasi situasi, karena api itu tidak bisa dibohongi untuk membedakan mana emas, mana perak, mana kayu, mana rumput kering, apalagi jerami. Nah, jadi ini peringatan bagi saudara, selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, ya, selama saudara melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini, maka lakukanlah segala sesuatu itu secara jujur di dalam hatimu kepada Tuhan. Ya, saudara boleh berkata, saya boleh berkata kepada saudara, saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Itu perkataan saya kepada saudara. Tetapi perkataan saya tidak bisa serta-merta dipercaya oleh Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam lubuk hati saya, apa yang ada di dalam pikiran saya. Ya, tetapi himbauan saya dari tempat ini melalui poin ini adalah, mari kita melakukan segala sesuatu secara terbaik. Ya, karunia-karunia, kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita dedikasikan secara tulus dan secara maksimal, karena saatnya nanti kita akan mendapatkan pemujian dari Tuhan. Nah, kemudian orang-orang yang mendapatkan mahkota, di sini ada 5 mahkota, ya, perbuatan-perbuatan yang baik yang mendapat mahkota itu di sini, mendapat pahala dari Tuhan. Ya, berarti ada dong yang tidak dapat pahala, ya? Ya, ada. Coba saya baca dulu, ya. Bahwa ada orang yang tidak akan mendapat pahala. 1 Korintus 3 ayat
Nah, ayat yang ke-15. 1 Korintus 3 ayat 15. Atau ayat 14 mulai ya, karena ini ada perbandingan. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, yang api tadi itu, ia akan mendapat upah. Nah, upah itu ada 5 nanti ya. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi, perbuatan baik itu tidak menghilangkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkualitas yang orang-orang tertentu lakukan itu tidak menghilangkan keselamatannya, tetapi sangat disayangkan bahwa dia sama sekali tidak mendapatkan mahkota, tidak mendapatkan pahala, bahkan akan seperti orang yang ditarik dari dalam api. Apa yang melekat di badannya? Tidak ada. Bahkan kulit-kulitnya sendiri juga akan terkelupas oleh karena dibakar api. Nah, begitulah gambaran orang-orang yang dalam hidupnya di tengah-tengah dunia ini tidak melakukan sesuatu yang benar, yang baik di mata Tuhan. Nah, kita akan melihat ada 5 mahkota yang disediakan untuk setiap kategori, dan bisa saja satu orang mendapatkan 1 mahkota, 2 mahkota, tetapi bisa juga ada yang mendapatkan 5 mahkota. Ya, kalau menurut keyakinan saya, Paulus itu berhak atas 5 mahkota ini. Nanti kita akan lihat dan saudara bandingkan dengan kehidupan Paulus ya. Yang pertama adalah mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, yaitu mahkota yang diberikan kepada para gembala. Nah, ini gembala di sini, saudara mesti pahami maksudnya betul-betul. Karena pada umumnya orang Kristen memahami bahwa gembala adalah orang yang menduduki jabatan struktural di dalam gereja, khususnya di gereja lokal. Atau ada juga yang mengatakan bahwa gembala sidang adalah pimpinan tertinggi dari gereja lokal. Ini khususnya bagi gereja-gereja aliran Pentakosta. Tetapi yang dimaksud gembala dalam hal ini bukanlah orang yang memiliki jabatan struktural, organisasional. Tetapi yang dimaksudkan dengan gembala di sini adalah, coba, saya baca mulai dari ayat 1 aja deh, supaya lengkap ya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, idealnya seorang gembala struktural itu juga sekaligus gembala fungsional, gitu loh. Tetapi kan jelas dalam Alkitab bahwa Tuhan itu murka kepada gembala-gembala Israel. Oleh karena mereka tidak melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan, tetapi mereka mau mencari keuntungan dari jabatan yang Tuhan percayakan itu. Dan karena itu, di dalam kitab Yehezkiel terutama, Tuhan murka kepada gembala-gembala umat Tuhan dari bangsa Israel. Nah, apa yang Petrus katakan tadi itu bahwa
ternyata sampai sekarang juga pada waktu kitab itu ditulis dan berlangsung sampai hari ini, bahwa ada orang-orang yang berambisi untuk menduduki jabatan gembala itu karena mau mendapat keuntungan pribadi. Berambisi untuk menduduki jabatan gembala itu karena mau berkuasa. Nah, karena itu Petrus menentang itu dan berkata, gembalakanlah kawanan domba itu dengan tulus, dengan pengabdian diri kepada Tuhan, dan jadilah teladan. Maka orang-orang yang melaksanakan fungsi penggembalaan itu dengan tulus, dengan sepenuh hati dan dengan setia, dia akan berhak untuk mendapatkan mahkota kemuliaan itu. Nah, katakanlah di dalam grup ini, ya ini umpama ya. Ya, tetapi kan ini juga organisasi yang non formal gitu, tapi anggaplah ini bukan gereja gitu. Bu Heni ya, dalam hal ini dapat dikatakan sebagai gembala. Pak Kodeks dapat sebagai gembala. Ya. Bu Resa itu bisa juga dapat disebut sebagai gembala. Kalau dia melakukan pelayanan itu kepada setiap anggota, tujuannya adalah untuk mendewasakan, tujuannya adalah untuk menguatkan, tujuannya adalah untuk melindungi anggota-anggota itu dari pengaruh kuasa-kuasa jahat. Jadi siapapun kita sebenarnya punya peluang ini, melaksanakan fungsi penggembalaan. Saya sebagai guru, banyak orang tidak mengerti bahwa sebenarnya saya sedang melaksanakan fungsi penggembalaan. Karena gembala yang sejati Alkitab itu adalah orang-orang yang memberikan makanan rohani, pengajaran Alkitab yang murni kepada umat Tuhan. Nah, itu gembala. Saya sekarang sedang menghadapi serigala-serigala berbulu domba. Saya harus hadapi itu. Bagaimana caranya? Nah, ini dengan memberikan kepada saudara pengajaran yang alkitabiah, yang komprehensif seperti ini adalah cara saya untuk memerangi serigala-serigala berbulu domba itu dan sekaligus memagari saudara sehingga saudara tidak masuk di dalam cengkraman mereka yang penuh dengan kelicikan itu. Ya, ini saudara. Jadi jangan saudara berpikir bahwa dosen itu bukan gembala. Walaupun dia di gereja lokal dia hanya sebagai jemaat biasa, tetapi kalau dia dosen teologi dan mengajarkan Alkitab itu secara benar, ya sebenarnya dia adalah gembala bagi mahasiswa-mahasiswanya karena fungsinya memberikan pengajaran yang sehat. Nah, jadi saudara-saudara, ini yang menjadi harapan saya ke depan. Saudara nanti akan menjadi gembala-gembala yang sejati karena pengajaran saudara itu pengajaran yang alkitabiah. Nah, yang kedua, mahkota abadi, yaitu mahkota yang diberikan kepada mereka yang sanggup mengendalikan diri. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, di sini Paulus memberikan satu perbandingan bahwa atlet-atlet di dunia ini, baik atlet tinju, atlet renang, atlet atletik gitu, ya, itu semua ada aturannya. Dan semua orang yang bertanding dalam gelanggang pertandingan olahraga seperti itu atau sejenis itu, dia mutlak harus patuh kepada semua aturan-aturan yang sudah disepakati bersama oleh setiap
komite atau setiap penyelenggara pertandingan itu. Saudara masih ingat, apalagi mungkin Bu Heni di Amerika ya, masih ingat itu Mike Tyson? Dia bertinju, ya. Ada aturannya, tetapi dia melanggar aturan itu, dan karena itu dia dinyatakan kalah oleh Holyfield. Saya lupa tahun berapa Olimpiade renang di mana itu ya? Renang estafet. Kalau tidak salah putri. Yang 4 orang pesertanya itu. Yang sudah dinyatakan, yang masuk finish lebih dulu itu adalah perenang Rusia. Dan yang kedua di belakangnya itu adalah perenang-perenang Amerika. Ya, jadi dari segi pertandingan, perenang Rusia berhak atas medali emas. Tetapi setelah mereka berenang itu masuk ke dalam ruang khusus untuk melakukan tes doping. Dan didapati bahwa perenang-perenang Rusia ini doping sebelum bertanding. Dan karena itu walaupun mereka masuk pertama mencapai garis finish, tetapi mereka tidak berhak atas medali emas oleh karena mereka melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Akhirnya Amerika yang nomor urut 2 berhak untuk mendapatkan medali emas itu. Nah, jadi itulah gambaran-gambaran, saudara, ya, bahwa kita di tengah-tengah dunia ini bagaikan orang yang sedang bertanding, ya, dalam membangun gereja, membangun pelayanan. Sekarang ini mulai dari tahun 2019 sampai sekarang ini di dunia maya itu berkembang pesat juga perintisan-perintisan persekutuan doa atau gereja-gereja online gitu. Ini juga kita mesti ingat, saudara, bahwa semua ada aturannya. Aturannya adalah aturan firman Tuhan. Oleh karena itu, maka jadilah pelayan-pelayan Tuhan, baik secara on-site maupun online itu, dengan pelayan-pelayan yang betul-betul patuh kepada ketentuan, baik oleh anggaran dasar organisasi gereja, maupun terutama oleh aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Alkitab itu sendiri. Bahwa seorang pelayan Tuhan harus menjauhkan diri dari segala macam kejahatan, dari segala macam percabulan. Dalam keluarga dia harus menjadi pemimpin yang bisa dihormati oleh anggota-anggota keluarganya. Nah, itu kan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, dan ini semua kita harus berjuang, saudara. Karena seorang hamba Tuhan itu godaannya begitu luar biasa. Dan kita sudah menyaksikan, ya, tidak usah saya sebutkan namanya lagi, di dunia dan di Indonesia ada begitu banyak gembala-gembala sidang, dalam arti pemimpin-pemimpin gereja lokal yang jatuh terklepek-klepek di bawah pelukan seorang jemaatnya. Jadi tidak mampu mengendalikan diri. Keuangan, banyak pendeta-pendeta juga yang tanpa sadar melakukan kesalahan oleh karena tidak memanage keuangan gereja itu secara bertanggung jawab Alkitabiah. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh oleh karena masalah keuangan gereja. Nah, ini penguasaan diri itu sangat penting oleh karena menentukan apakah kita berhak atas mahkota abadi atau tidak. Ya, saya buka satu ayat. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Ya. Kuasailah dirimu. Ini peringatan bagi saya, bagi saudara. Karena banyak orang-orang sekarang itu yang mengejar ambisi. Termotivasi oleh obsesi-obsesi yang sebenarnya bersifat fana sementara. Dan
sangat disayangkan bahwa ada banyak pertikaian-pertikaian di dalam organisasi gerejani itu yang dimotivasi atau disebabkan oleh karena perebutan-perebutan aset. Nah, jadi orang-orang yang tidak menguasai diri itu berbahaya. Nah, oleh karena itu maka jadilah orang Kristen, jadilah pelayan Tuhan yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsu, sehingga saudara berhak atas mahkota abadi. Nah, yang ketiga adalah mahkota kehidupan, yaitu mahkota yang diberikan kepada orang yang bertahan dalam penderitaan. Banyak orang menganggap saudara-saudara bahwa penderitaan orang-orang Kristen itu adalah akibat dosa. Ya. Itu urusan mereka. Ya. Tetapi saya baca Alkitab bahwa tidak semua penderitaan yang dialami oleh orang Kristen itu merupakan akibat dosa. Tetapi juga kadang-kadang merupakan satu media di mana di dalamnya anak-anak Tuhan itu dapat bertumbuh secara iman. Ya, surat Rasul Paulus kepada Timotius juga itu, ya, bahwa engkau telah ikut menderita di dalam penderitaan yang kualami, tetapi dari ikut dalam penderitaan itu engkau mengalami pertumbuhan iman seperti yang diharapkan. Nah, jadi penderitaan itu saudara-saudara tidak selamanya merupakan hukuman, tetapi penderitaan itu merupakan satu sarana atau media di mana di dalamnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk mahkota kehidupan. Ya, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, karena itulah saudara-saudara, jangan panik dengan kesulitan hidup. Jangan a priori terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam hidupmu, tetapi syukuri karena sebenarnya saudara sedang dirancang oleh Tuhan untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Syaratnya adalah saudara tetap beriman, tetap setia sampai akhir penderitaan itu atau bahkan sampai batas akhir hidup saudara. Mahkota sukacita bagi pemenang jiwa. Nah, ini orang-orang yang rajin bersaksi, orang-orang yang rajin memberitakan firman Allah, kemudian dari kesaksian dan dari pemberitaan firman Allah itu ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, maka orang itu berhak. Tesalonika 2 ayat yang ke-19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Jadi saudara-saudara, ternyata nanti di surga atau waktu Yesus datang kembali itu, kita akan bertemu lagi. Ibu Heni akan bertemu dengan saya, Ibu Heni akan tetap mengenal saya pun akan tetap mengenal Ibu Heni dan teman-teman yang lain di dalam grup ini. Nah, kemudian masing-masing kita akan bercerita kepada Yesus bahwa saya kenal Yesus, saya diselamatkan oleh Tuhan karena pemberitaan Injil dari si A, si B, dari channel A, channel B. Kita berharap bahwa 16 channel yang merelay atau menyiarkan secara langsung
penginjilan ini atau pemberitaan firman ini itu mudah-mudahan dikategorikan oleh Tuhan sebagai salah satu kriteria untuk mendapatkan mahkota sukacita itu. Dan karena itu, saudara-saudara, motivasi kita di dalam pelayanan ini bukan untuk sesuatu yang bersifat materi, tetapi tujuan kita adalah supaya Injil itu bisa berkumandang di angkasa di mana saja, sehingga setiap saat orang menemukannya, dia akan mendapatkan ajaran Alkitab, dan orang itu kita doakan supaya diselamatkan. Nah, di dalam kitab Filipi juga ada ya ayat itu bahwa kamu adalah mahkota dan sukacitaku di hadapan Tuhan. Nah, kemudian mahkota kebenaran, ya, yaitu mahkota yang disediakan bagi mereka yang tekun menantikan kedatangan Tuhan. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ya. Ini salah satu ayat di dalamnya yang selalu tertulis ya kalau ada rangkaian bunga atau disalib orang-orang yang meninggal itu ya, ditulis disalib orang-orang yang meninggal itu ya. Nah, saya bacakan mulai dari ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, orang-orang yang dengan tekun menantikan, mengharapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan hidup secara benar, seperti yang dijelaskan dalam ayat yang ke-7, maka bagi orang itu akan tersedia mahkota kebenaran. Tadi sore saya membaca satu bagian Alkitab untuk persiapan nanti ada khotbah di kalangan hamba-hamba Tuhan. Apa fungsi gembala? Salah satu fungsi gembala adalah untuk menjaga, mengawal pengharapan iman jemaat agar senantiasa tertuju kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena gereja-gereja sekarang atau gembala-gembala sekarang itu mengorientasikan jemaatnya kepada hal-hal yang bersifat temporal, pengharapan-pengharapan materialistik, ya, dan itu sama sekali berbeda dengan pengharapan yang diharapkan oleh Tuhan untuk mendapatkan mahkota kebenaran, bahwa kita akan selalu atau harus selalu berharap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, jadi itulah saudara tujuan pengangkatan gereja, ada 5. Dan tujuan yang kelima adalah untuk menerima mahkota dari Tuhan. Ya. Nah, ini beberapa pandangan yang juga mendasari mengapa pretribulasi itu, rapture itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Karena yang mengatakan bahwa gereja akan diangkat di tengah-tengah masa tribulasi, itu mereka berkeyakinan bahwa 2 saksi di dalam kitab Wahyu pasal 11 itu adalah representasi atau simbol dari gereja. Nah, ini sekali lagi saudara hati-hati ya menafsirkan kitab Wahyu itu. Ya, hati-hati. Banyak hamba Tuhan yang bikin seminar di Indonesia dan juga melalui Zoom tentang kitab Wahyu ini, tetapi selalu simbol-simbol. Ya. Tapi bagi saya saudara bahwa 2 saksi di dalam Wahyu pasal 11 itu adalah 2 pribadi yang real, historis, yaitu Elia dan Henokh. Jadi mereka bukan simbol dan mereka bukan melambangkan atau representasi gereja, tetapi mereka adalah pribadi yang memang ditugaskan oleh Tuhan untuk datang dan mati pada masa tribulasi. Nah, itu bukan gereja.
Kemudian perempuan di dalam Wahyu pasal 12. Ya, saya baca ayat ini ya. Karena ini juga yang ada gereja-gereja tertentu yang menjadikan ini sebagai satu gambar yang permanen di dalam gerejanya. Wah, inilah gereja. Nih. Wahyu pasal 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan dan seterusnya. Ya, tetapi yang saya angkat di sini adalah perempuan berdiri di atas bulan berselubungkan matahari dan bermahkotakan 12 bintang. Ya, ada yang mengatakan itu gereja. Maka gereja tertentu itu di depan di belakang mimbar ya, depan jemaat itu dibikin gambar di situ besar-besar perempuan ini. Ya. Ada juga yang mengatakan ini Maria, Bunda Yesus. Ya. Terserah. Tetapi bagi saya ini bukan gereja. Karena begini, pertanyaan sederhananya saudara adalah, apakah gereja yang melahirkan Yesus atau Yesus yang melahirkan gereja? Jelas bahwa Yesus mati, Yesus terangkat ke surga mengutus Roh Kudus, baru berdiri gereja. Berarti Yesus melahirkan gereja, bukan gereja melahirkan Yesus. Karena itu perempuan di dalam Wahyu pasal 12 itu sama sekali bukan gereja. Tetapi siapa yang melahirkan Yesus? Yang melahirkan Yesus adalah Israel. Karena itu saudara-saudara, Israel itu sudah dikatakan juga itu dilihat oleh Yusuf itu dalam Kejadian pasal 37. Ya. Tapi mari saudara, bahwa kata perempuan dalam kitab Wahyu itu memang saya sudah katakan tadi ya, tidak bermakna simbolik, tetapi ada bagian-bagian di dalam kitab Wahyu yang dinyatakan secara simbolik, tetapi ada penjelasannya. Nah, Wahyu pasal 12 itu bicara tentang perempuan. Wahyu pasal 17 bicara tentang perempuan. Wahyu pasal 18 juga bicara tentang perempuan. Nah, apa bedanya dua perempuan ini? Kalau perempuan di dalam Wahyu pasal 12 itu ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, tetapi perempuan di dalam Wahyu pasal 17 dan 18 itu direndahkan, dihinakan, disebut sebagai pelacur. Nah, siapa perempuan itu? Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-18. Nah, jadi memang dalam kitab Wahyu itu ada ayat-ayat yang bermakna simbolik, tetapi yang bermakna simbolik itu dijelaskan juga oleh kitab Wahyu. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-18 berkata, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi perempuan itu di dalam kitab Wahyu menyatakan tentang sebuah kota, menyatakan tentang sebuah bangsa. Nah, karena itu maka Wahyu pasal 12 adalah bangsa yang dimuliakan, yang diagungkan. Sementara Wahyu pasal 17 adalah bangsa Romawi yang direndahkan, yang dihinakan, yang disetarakan dengan Babel yang pelacur itu. Nah, jadi karena itu maka ya, perempuan bukan gereja, ya. Perempuan bukan gereja. Tidak ditemukan lagi kata eklesia dalam kitab Wahyu. Gereja tidak ditetapkan untuk dengan demikian gereja diangkat di awal masa tribulasi dan berada bersama-sama di awan-awan
selama berlangsungnya pencurahan murka Allah ke atas seluruh muka bumi. Nah, jadi saudara-saudara, itulah ayat-ayat dari dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa gereja itu akan diangkat di awal masa tribulasi. Ya, walaupun tidak dikatakan di awal masa tribulasi, tetapi ayat-ayat yang kita baca tadi itu jelas menunjukkan bahwa gereja sama sekali tidak dibiarkan Tuhan untuk mengalami masa kesusahan besar itu. Ya, beberapa bagian dalam kitab Wahyu yang diasumsikan oleh banyak penafsir-penafsir Alkitab sebagai gereja, hari ini juga saya sudah jelaskan kepada saudara bahwa itu bukan gereja, tetapi itu berbicara tentang pribadi dan itu berbicara tentang bangsa. Nah, jadi demikianlah saudara-saudara pemaparan saya pada malam ini tentang pengangkatan gereja, dan nanti kita akan lanjutkan lagi tentang kedatangan Tuhan, kebangkitan orang mati, lalu pengadilan-pengadilan, lalu kerajaan 1000 tahun. Ya, saya kira itu yang tersisa yang akan perlu kita bahas ke depan. Nah, saya berikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk mengomentari, menanggapi, atau juga mungkin untuk memberikan pertanyaan. Silakan, Bu Heni. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Daniel. Pengajarannya cukup bagus ya. Saya sangat diberkati. Pengajarannya sangat detail. Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk bertanya nanti setelah yang satu ini ya. Bapak Ibu tolong mempersiapkan pertanyaannya, angkat tangannya supaya kami bisa mengetahui yang mana yang harus diambil. Kemudian teman-teman kami mengundang untuk ibadah online kami, dan perlu kami umumkan mulai dari minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, Pak Daniel telah kami angkat menjadi gembala sidang dari ibadah online kami di Sema Adonai. Jadi tolong Bapak Ibu kalau punya waktu ya, usahakan untuk hadir bersama-sama kami dengan ibadah pada minggu hari ini. Temanya cukup bagus sekali. Bagaimana kita memahami kitab suci yang benar ya. Baik, sekarang sudah ada Bapak Rafli Rinaldi. Pak, kami mempersilakan Pak untuk unmute ya. Silakan Pak Rafli. Oke, selamat malam Pak Daniel. Terima kasih Bu Heni atas kesempatannya ini ya. Halo, bisa kedengaran Bu? Iya, kedengaran Pak. Silakan Pak, monggo. Ya, tadi pemaparan Pak Daniel sangat jelas Bu ya. Ada yang ingin saya tanyakan ya beberapa ya. Ini saling keterkaitan sih sebenarnya ya. Dari penjelasan Pak Daniel tadi kita lihat bahwa ada 3 pandangan ya mengenai kerajaan 1000 tahun ya. Ada pre-mile, post-mile, dan amile. Pre-mile itu terbagi 2 sebenarnya ya. Ada pre-milenialisme dispensasional dan pre-milenialisme histori. Dispensasional ini dibagi atas kedatangan Yesus dua kali. Yang pertama terjadi sebelum masa tribulasi, kemudian yang kedua setelah masa tribulasi. Ya. Nah, pertanyaan saya Pak untuk yang milenialisme dispensasional ini, kebetulan Pak Daniel kan menganut paham ini ya. Kalau histori itu kan terjadinya setelah post tribulasi ya. Tetapi saya memang tahu bahwa rata-rata orang GBI itu menganut premilenialisme dispensasional. Ketika Yesus datang pertama kali itu di awan-awan, orang percaya yang mati dikubur maupun yang masih hidup sama-sama terangkat ke awan-awan ya, lalu naik ke surga. Setelah masa tribulasi 7 tahun berlalu, orang-orang yang masih ada di bumi dan orang-orang yang berdosa yang tidak percaya yang masih ada di kubur tetap. Nah, di dalam masa tribulasi itu, orang-orang yang tidak percaya ini mungkin ya mengalami pertobatan sehingga dia bertobat lalu menjadi percaya, lalu mati. Ya. Nah, ketika Yesus datang kedua kalinya pada masa akhir tribulasi, orang-orang yang percaya yang mati pada saat itu, pada periode itu,
naik ke surga juga, ya, bersama-sama dengan orang-orang yang sebelumnya sudah naik. Berarti di bumi ini masih ada orang-orang yang terkubur, ya, artinya orang-orang yang tidak percaya, dan juga orang yang hidup yang tidak percaya. Kemudian Yesus datang ke bumi, kerajaan 1000 tahun memerintah. Dispensasional itu membedakan antara bangsa Israel dengan jemaat gereja, artinya non-Israel. Kalau kita baca di apa yang sudah disampaikan di kitab Wahyu maupun Daniel, nanti yang memerintah di kerajaan 1000 tahun itu adalah Yesus dengan Daud, ya, dalam hal ini bangsa Israel. Nah, saya tahu Pak, ya. Sementara yang menjadi rakyatnya itu adalah orang-orang percaya yang non-Israel. Kemudian orang-orang yang masih hidup yang tidak percaya ini berarti berbaur Pak dengan orang-orang yang punya itu. Kemudian itu bagaimana Pak? Yang pertama itu. Yang kedua, setelah masa 1000 tahun ini, orang-orang yang masih hidup di bumi, yang belum berganti tubuh menjadi tubuh kemuliaan, itu kan akan lahir, hidup, mati, dan seterusnya Pak, ya. Karena 1000 tahun itu satu jangka waktu yang panjang, tentu bisa terjadi kematian, kelahiran bagi orang-orang yang belum terangkat Pak, ya, yang masih di bumi. Nah, orang-orang ini setelah 1000 tahun itu kan mungkin ada yang mati lah, ya. Apakah setelah kerajaan 1000 tahun ini lalu semuanya terangkat, baik yang percaya maupun yang tidak percaya? Kalau semuanya terangkat persis pada waktu itu terjadi hari penghakiman, berarti ada 3 kebangkitan Pak. Nah, bagaimana menurut Pak Daniel? Yang keempat pertanyaannya, selama ini setan itu sebelum 1000 tahun berarti setan berkeliaran Pak, artinya iblis itu belum diikat Pak. Nanti iblis diikat ketika masa 1000 tahun berlangsung. Apa seperti itu Pak? Thank you Pak, itu aja Pak. Oke Pak Rafli, terima kasih. Ya, ini Bapak mau menyuruh saya ini membuat satu resume dari materi yang harusnya saya sampaikan secara bertahap itu, dan karena itu pada malam ini saya mengenai kebangkitan orang mati itu saya belum jawab ini karena ada PPT-nya sendiri, kemudian ada kerajaan 1000 tahun, ada PPT-nya sendiri, lalu langit baru, bumi baru, ada PPT-nya sendiri Pak. Jadi Bapak mesti sabar dengan itu. Oh, jadi belum selesai Pak ini ya? Belum Pak, belum. Ini makanya saya sampaikan ini secara sistematis Pak, berurutan. Jadi tidak ngacak, ya. Jadi itu satu pola yang saya lakukan sudah lebih dari 20 tahun mengajar ini, dan ini maksudnya supaya juga berpikir sistematis sehingga nanti di dalam menjelaskan sesuatu itu tidak acak-acak gitu ya. Nah, Bapak menyebutkan tentang dispensasional dan dispensasional historis. Ya, kadang-kadang begini, kesalahan dari pembelajar-pembelajar doktrin eskatologi adalah mereka bertolak dari pandangan-pandangan. Saya sama sekali Pak tidak membiarkan pikiran saya dipengaruhi oleh pandangan dispensasional dalam mempelajari ini. Walaupun nanti kemudian di akhir dari proses pembelajaran ini dilihat, dibandingkan, oh ternyata kita menemukan sama dengan garis besar pandangan-pandangan dispensasional itu. Tetapi saya tidak melakukan pendekatan dengan dasar kepada pandangan dispensasional. Nah, jadi kita melakukan satu studi biblikal untuk menghasilkan pandangan. Dan jangan kita memulai dengan pandangan untuk melakukan studi biblikal, mendukung, jadi jadikan ayat-ayat Alkitab untuk mendukung pandangan-pandangan yang sudah kita anut itu. Nah, itu yang berbahaya. Ya, itu yang berbahaya. Nah, mengenai bahwa gereja itu Yesus akan datang di dalam 2 juga nanti bersebut. Ya, karena tekanan kita pada malam ini adalah pengangkatan gereja. Gereja itu diangkat di mana? Apakah gereja diangkat di akhir milenium? Apakah diangkat di awal milenium? Atau di awal milenium tetapi tadi 3 itu. Post tribulasi atau pre-tribulasi. Itu yang saya sampaikan pada malam ini. Nah, pertanyaan Bapak itu, ada Pak PPT-nya. Nah, kalau saya jawab sekarang, PPT-nya nggak laku.
Iya. Jadi Pak Rafli, ya saya kira Bapak sudah tahu ini, dan itu nanti Bapak tinggal tunggu konfirmasi saja. Jangan sampai Bapak absen, karena kita punya ID meeting ID itu sama aja, tidak berubah Pak. Jadi kalaupun nanti tidak diundang, masuk aja dengan itu, pasti akan gabung ya. Jadi terus terang Pak, saya bukannya enggak mau jawab nih, tapi kalau saya buka PPT-nya langsung ya ke depannya bagaimana gitu ya. Jadi pertanyaan Bapak hari ini saya hanya jawab berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, itu memang dibagi dua tahap. Datangan yang pertama adalah datang untuk mengangkat gerejanya di awal masa tribulasi, sehingga di awan-awan selama 7 tahun dia bersama-sama di sana untuk melaksanakan perkawinan anak domba Allah, untuk pemberian mahkota-mahkota itu. Sementara itu di bumi berlangsung penghukuman yang dijelaskan atau diuraikan satu demi satu di dalam Wahyu pasal 6 sampai dengan Wahyu pasal 18 itu. Nah, jadi gereja tidak mengalami itu, tetapi gereja akan menonton dari udara bagaimana orang-orang di bumi akan mengalami masa yang sukar itu. Nah, apakah itu merupakan pandangan dispensasional? Ya terserah, tetapi yang saya kemukakan kepada saudara-saudara melalui kelas ini adalah apa yang Alkitab katakan. Nah, saya baru mau merubah pandangan saya terhadap PPT saya atau paham saya ini kalau ada ayat-ayat lain yang membantah. Tetapi kalau dibantah dengan pandangan ini, pandangan itu, ya saya harus mengejar balik. Coba bukti dari Alkitab bahwa pandangan itu lebih benar dari apa yang saya nyatakan kepada saudara-saudara. Nah, jadi karena itu Pak Rafli, saya kira saja dulu. Ya, itu saja dulu bahwa Yesus memang akan datang dalam 2 tahap. Tahap pertama di udara, tahap kedua itu yang disebut sebagai kedatangan yang kedua kali, dan itu yang akan menginjakkan kakinya di atas bukit Zaitun itu. Nah, itu minggu baru itu terurai secara lengkap pertanyaan Bapak itu ya, Pak Rafli. Iya, oke. Supaya jangan sistematika pengajaran jangan acak-acak, ya saya minta Bapak untuk bersabar. Baik, wow, luar biasa. Pak Rafli bersabar ya untuk hadir lagi pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Saya tahu udah nggak sabar kepingin jawaban langsung, tapi seperti Pak Daniel katakan, pengajaran ini secara sistematis, jadi untuk juga membantu para pemula, para pelajar baru supaya bisa lebih memahaminya. Baik, sudah ada Sister Evi di sini. Silakan Sister Evi, dibukakan mute-nya. Ya, monggo. Selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Ibu Evi. Ya, saya ada penasaran sama satu hal dan diingatkan. Jadi waktu dengar kata-kata Pak Daniel tadi, saya jadi ingat lagi. Tadi dikatakan orang-orang mati dalam iman kepada Kristus akan dibangkitkan. Saya pernah dengar orang mati di dalam Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan dan mati, itu tidak langsung masuk surga Pak, tapi masih ditahan di satu tempat. Hades kalau tidak salah ya Pak. Itu benarkah Pak seperti itu? Dan kalau benar, ayatnya mana Pak? Itu ada nanti di PPT Kebangkitan Orang Mati. Ada Bu, ya Ibu dulu baca saja kan PPT-nya sudah ada di Ibu. Baca dulu di Kebangkitan Orang Mati, ada di situ. Ya, ada Firdaus, ada Seol, ada Hades, ada Tartarus di situ ada 2 tempat secara garis besar. Tetapi untuk dunia orang mati itu dibagi 3, pakai 3 istilah. Seol, Hades, dan Tartarus gitu. Tetapi untuk orang-orang mati dalam Kristus itu ada di Firdaus, ya, dan itu bukan surga, ya, belum surga. Artinya yang kekal itu masih tempat perhentian yang sementara. Saya kira itu dulu ya Bu, karena ada juga PPT-nya itu Kebangkitan Orang Mati. Iya Pak. Mungkin makasih, minggu Pak. depan akan saya gabung 2 itu. Oke, makasih Pak Daniel, makasih Bu Ya. Yani. Ya, sama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya lagi ya. Baik, saya akan berikan kesempatan kepada Sister Rachel. Ya, silakan Sis, di-unmute ya. Silakan. Shalom Pak Pendeta Daniel dan Sis Hani. Selamat malam. Ya, Pak Daniel, saya tuh ingin tahu bagaimana dengan kan ini nanti akan tubuh kemuliaan yang akan diangkat tubuh kita ini dirubah menjadi kemuliaan. Kemudian bagaimana Pak dengan orang-orang yang
misalnya terbakar habis di pesawat dan dikremasi. Nah, yang saya juga ingin tahu bagaimana Pak dengan kremasi itu Pak, atau mungkin sedikit ini melenceng dari sini, tapi karena saya bersangkutan dengan tubuh kemuliaan itu. Nah, kedua, di Ibrani 10 pasal 10 Pak dikatakan bahwa kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Di sini kan ada pro dan kontra nih Pak. Ini saya penasaran banget, jadi saya tunggu-tunggu memang saatnya Pak Daniel ini lagi bersama saya lagi di Zoom ini. Apakah orang berdosa itu sudah tidak berdosa lagi dihitung oleh Tuhan Yesus? Karena ada pro kontra Pak. Ada yang bilang kalau Pak Daniel kan benar-benar alkitabiah ya. Jadi saya akan lebih mendapat konfirmasi dari Bapak. Apakah orang-orang yang sudah dibaptis ini berarti dia sudah dikuduskan satu kali selama-lamanya, dan kalau dia berbuat dosa lagi, ada yang bilang harus ada pertobatan, tapi ada yang bilang itu sudah tidak berdosa. Begitu Pak. Tadi ada Ibu bilang dibaptis ya? Iya. Jadi apakah orang yang sudah dibaptis itu dikuduskan sekali untuk selama-lamanya? Iya. Nah, kemudian tidak akan berdosa lagi, Pak. Itu di Ibrani 10 ayat 10, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini masuk di dalam doktrin keselamatan ya, soteriologi ya. Iya. Iya, Pak. Yang saya jawab dulu, nanti juga sebenarnya itu ada di PPT Kebangkitan Orang Mati itu, bagaimana dengan orang-orang yang dibakar? Ya, memang Alkitab mengatakan janganlah didapati di antara kamu orang-orang yang mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran, karena itu adalah sikap dan perilaku dari orang-orang yang tidak beriman, dan itu dilarang oleh Tuhan, termasuk kremasi itu. Nah, banyak gereja-gereja yang sekarang mengambil satu kebijakan dan membolehkan kremasi. Ya. Nah, tetapi yang saya katakan kepada saudara-saudara bahwa ketika mayat ini dikremasi, itu bukan atas maunya, bukan maunya lagi. Ya, itu sudah maunya yang lain. Jadi bukan dia yang menyuruh orang membakar dia. Kalau sampai ada orang Kristen ya, orang Kristen yang kemudian memberikan wasiat bahwa nanti kalau saya mati saya dibakar, saya kategorikan orang itu sebenarnya orang yang belum beriman. Karena orang yang beriman itu tidak akan melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Nah, kalau ada orang yang sudah terlanjur dibakar atau terbakar seperti tadi sebut pesawat gitu, saya tetap punya keyakinan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Jadi, atau gini aja lah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tidak terbiasa dengan melihat orang-orang yang sudah puluhan tahun mati gitu ya. Tapi kami orang Toraja, itu hampir setiap tahun, dan memang setiap tahun itu dibolehkan datang ke kubur untuk mengganti pakaian dari orang-orang yang sudah mati. Dan kita melihat itu. Makin lama, tulang-tulang mereka itu sudah makin keropos menjadi abu, menjadi debu. Ya, lama-lama juga ia kembali ke tanah gitu. Cuma prosesnya berbeda, kadang-kadang yang dibakar. Jadi yang dibakar menjadi debu, yang mati dikubur biasa juga menjadi debu. Jadi bagaimana menghidupkan kembali debu-debu ini? Ya bagi saya, bagi Tuhan, itu bukan satu perkara sulit. Tetapi yang saya katakan adalah jangan sampai, terutama saudara-saudara ada di sini, kalau ada keluargamu yang meninggal gitu, jangan sampai saudara mengatakan, oh ini kita nggak ada tempat untuk melakukan pemakaman, kita kremasi saja, so jangan repot tiap tahun harus datang tabur bunga. Kan tidak wajib datang ke kuburan tiap tahun. Ya toh? Tidak wajib. Jadi jangan sampai karena argumentasi filosofis lalu kemudian saudara melanggar firman Allah. Tetapi kalau ada memang mengalami itu dan orang itu meninggal di dalam Tuhan, ya percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan dia dari antara orang mati dengan kuasa dan dengan caranya Tuhan. Itu tidak terlalu susah. Nah, kemudian dikuduskan sekali untuk selama-lamanya itu artinya begini,
bahwa karya penyelamatan Kristus di atas kayu salib itu sempurna. Sehingga orang yang percaya kepada karya Yesus di atas kayu salib itu, dosanya yang seperti apapun itu diampuni. Nah, sesudah dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, artinya dia sudah dalam posisi diselamatkan, apakah kemudian orang itu steril dari dosa? Nah, makanya kalau saya mengajar doktrin soteriologi itu, saya berkata begini, orang yang jatuh dalam dosa berbeda dengan orang yang hidup dalam dosa. Ya. Sehingga orang yang sudah menerima Yesus itu bisa jatuh, tetapi dia tidak akan hidup dalam dosa. Begitu dia jatuh, sadar, bertobat, naik kembali dari kejatuhan itu, bangkit kembali dari kejatuhan itu. Nah, dosa yang diketahui tetapi dia melakukan, seperti penguasaan diri, hilang kendali diri. Nah, kalau sampai dia melakukan itu memang 1 Korintus 3 ayat yang ke-15, ya, tidak mempengaruhi keselamatannya, tetapi akan sangat berpengaruh kepada pahala atau mahkota yang dia akan terima dari Tuhan. Itu. Jadi orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu diwajibkan untuk berbuat baik dua hal secara garis besar. Yang pertama adalah supaya terbukti bahwa mereka itu betul-betul telah diselamatkan. Ya, itu yang dianjurkan Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 12, ya toh? Supaya mereka bisa menjadi terang seperti bintang-bintang di dunia. Dan dengan orang Kristen yang diwajibkan berbuat baik ini, supaya mereka berhak atas pahala 5 macam tadi itu. Pada bagian mana saudara berinvestasi? Apakah saudara berbuat baik untuk menahan penderitaan? Apakah berbuat baik untuk memenangkan jiwa? Apakah berbuat baik untuk memelihara kawanan domba Allah? Nah, semua itu merupakan investasi yang akan kita dapatkan nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa balasan bagi kita. Nah, jadi karena itu orang-orang yang sudah diselamatkan itu harusnya idealnya itu tidak hidup lagi di dalam dosa. Ya. Jadi seperti pendeta di Surabaya yang 17 tahun hidup selingkuh dengan anggota keluarganya sendiri, nah itu namanya hidup dalam dosa. Nah, yang seperti itu saya sebagai orang yang belum diselamatkan. Karena kalau orang yang sudah diselamatkan, satu kali dia jatuh, ya bangkit kembali dan tidak akan mengulang lagi. Ya, jadi saya kira itu penjelasan saya terhadap Ibrani pasal 10 ayat 10, bahwa sekali disucikan untuk selama-lamanya, artinya juga yang kedua adalah bahwa kita tidak perlu lagi setiap tahun bikin itu korban-korban Paskah itu loh. Ya, karena korban Paskah itu kan setiap tahun ya kan, bikin pengakuan. Nah, korban Yesus satu kali saja selama-lamanya. Jadi kita bersyukur untuk karya itu. Saya kira itu dulu Bu Rahel ya. Dan mengenai apa tadi yang satu lagi tadi itu ya, ya sudah ya dua-duanya ya. Sudah. Oh ya, Ibu Evi tadi ya, Ibu Evi tentang dunia orang mati ya. Oke. Saya kira itu Tuhan, Pak Daniel. Rahel, terima ya. kasih. Sekarang jelas saya jadinya Pak. Soalnya ada yang begini, ada yang begini. Ya. Jadi kalau Pak Daniel kan sistematis banget gitu menjelaskan. Terima kasih banyak Pak. Saya terberkati. Ya, jadi Ibu Rahel masih bisa, bisa saja marah di rumah, bisa saja melakukan sesuatu kelalaian, tetapi orang yang sudah dalam Kristus itu tidak mungkin lagi akan suka di dalam perilaku yang demikian itu ya. Baik. Itu maksudnya. Ini adalah pertanyaan terakhir dari Ibu Eri ya. Silakan. Sebelum Bapak Daniel akan merangkum semua pelajaran kita hari ini, untuk Ibu Eri dipersilakan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Eni. Puji Tuhan, Shalom Pak Daniel. Shalom Ibu Eri. Ya, saya izin maaf. Saya mau tanya Pak Daniel, tadi barusan juga saya dapat satu pengertian dari Pak Daniel ya, bahwa kita bisa jatuh dalam dosa tapi tidak hidup dalam dosa ya.
karena itu tentunya kuasa Roh Kudus di dalam kita. Pak, yang saya mau tanya, bagaimana pandangan Alkitabiah tentang mayat yang dibalsem, ya, jenazah yang dibalsem seperti yang di Toraja, ya? Itu pandangan Alkitab itu seperti apa? Apakah memang boleh? Sedangkan kita melihat orang seberang, begitu dia meninggal, bahkan nggak boleh sampai malam, nggak boleh lewat malam, mereka harus buru-buru dikuburkan gitu. Satu pertanyaan itu ya Pak. Yang kedua, ada satu aliran sekarang ini yang lagi viral, ya, dan mereka sangat gencar untuk menyebarkan pemahaman mereka, doktrin mereka. Dikatakan bahwa kebangkitan itu sudah terjadi. Jadi tidak perlu lagi yang namanya pengangkatan atau kebangkitan tubuh yang mereka tidak akuin, karena mereka memegang tuh Efesus 2 ayat 6 yang mengatakan di dalam Kristus, ya, karena memang doktrin mereka itu ada di dalam Kristus, maka kita happy gitu ya. Dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga katanya, karena di dalam Kristus kita sudah bangkit katanya, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Itu bagaimana Pak pandangan Pak Daniel mengenai doktrin ini? Karena mereka sangat kekeh, dikatakan bahwa sudah bangkit, kita sudah hidup dalam kebangkitan. Jadi tidak perlu tunggu-tunggu waktu. Itu aja Pak, makasih. Oke. Singkat saja, bahwa kebangkitan dalam Kristus itu bukan berbicara tentang kebangkitan tubuh. Tetapi kebangkitan dalam Kristus itu adalah kehidupan dari kematian karena dosa. Lalu kita hidup bersama-sama dengan Yesus, artinya kita hidup dalam keselamatan gitu loh. Nah, jadi inilah juga salah satu perbedaan saya dengan teman-teman dari penganut paham Postmil, ya, atau juga Amil tadi itu, bahwa kebangunan rohani itu bukan masuk kategori kebangkitan orang mati. Itu mati rohani menjadi hidup rohani gitu. Nah, bukan itu yang kan di dalam doktrin eskatologi tentang kebangkitan orang mati itu, tapi itu nanti minggu depan kita akan bahas itu. Nah, jadi kalau mereka katakan bahwa itu adalah kebangkitan tubuh, ya saya nggak setuju. Ya, saya nggak setuju, karena waktu Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati itu, orang-orang yang percaya kepadanya juga mengalami kebangkitan, artinya mengalami kehidupan secara rohani. Nah, jadi kadang-kadang karena bersamaan dengan kata bangkit, mereka tidak melihat konteksnya, akhirnya bangkit rohani dengan bangkit tubuh itu digabung-gabungkan. Nah, itu yang membuat penafsiran-penafsiran di kalangan hamba Tuhan itu menjadi kacau balau. Nah, yang kedua mengenai balsem, sebenarnya itu hanya mengenai budaya. Dan kalau kita baca di dalam sejarah juga bagaimana orang-orang Mesir itu mengawetkan mayat itu secara budaya. Nah, kalau kita masuk di dalam budayanya orang-orang Yahudi, orang-orang mati juga itu dikasih rempah-rempah. Untuk apa dikasih rempah-rempah? Tuhan Yesus juga dikasih rempah-rempah, ya kan? Ya, itu budaya. Tetapi itu bukan berarti kemudian menghambat penyatuan dengan tanah, yang dari tanah kembali ke tanah. Itu hanya memperlambat saja, memperlambat, ya. Jadi saya tidak menentang, ya, kalau saya ya tidak menentang kalau orang dikubur itu 2-3 hari sesudah mati. Tapi kami di Toraja ekstrim, ya. Kalau di Toraja itu lebih kepada prestisiusnya, kepada pesta porahnya, karena itu keluarganya harus sepakat untuk menentukan waktu yang lebih lama supaya mereka bisa mempersiapkan lebih banyak. Tetapi itu bukan berarti kemudian orang Toraja itu menghambat proses pengembalian jasad itu ke tanah, ya. Karena saya seringkali beberapa kali juga masuk ke dalam liang kubur itu, menyaksikan, dikasih tahu sama saya, itu loh nenek moyangmu itu tuh. Nah, itu tuh. Nah, saya masuk ke dalamnya. Kadang-kadang tinggal
kepalanya, kita tahu apakah itu nenek kita atau tidak, kita nggak tahu lagi. Tetapi ya semua badan-badannya itu, tulang-tulangnya sudah tinggal beberapa ya di bagian kaki, bagian tangan dan tengkoraknya itu yang agak. Tetapi pasti itu akan berproses terus untuk kembali seperti tanah. Nah, jadi itu budaya, Bu. Ya, saya tidak terlalu masuk itu, dan itu sama sekali tidak menghalangi orang untuk menyatu dengan tanah dan kemudian nanti dibangkitkan kembali. Jadi saya kira itu, Ibu. Ya, baik. Nanti untuk minggu depan dilanjutin lagi ya, Bu ya, mengenai komparasi ayat yang ditanya. Untuk si Israel nanti saya kasih kesempatan. Ini kayaknya ada Pak Agus, Mas Agus, silakan. Dari teamwork kita, silakan. Ya, monggo. Belum kedengaran suaranya nih. Belum kedengaran suara. Suaranya kemana? Ini Mas Agus atau Pak Trini? Halo. Ya. Silakan. Oke. Pengen tanya itu Pak tentang visualisasi ya, tentang praktek yang terjadi nanti ketika pengangkatan itu kan rapture. Seperti apakah mungkin seperti halnya filmnya Lihai ya, yang tentang Life Behind gitu Pak, orangnya pergi kemudian badannya masih tertinggal, apakah seperti itu mungkin, atau mungkin ada gambaran lain tentang pengangkatan itu Pak, tentang rapture itu? Ya, terima kasih. Udah nangkap Pak pertanyaannya Mas Agus? Ya Pak Daniel. Mute Pak, masih posisinya masih mute Pak, belum dibuka. Ya, oke. Maaf. Ya. Film-film yang kita nonton, baik di YouTube ataupun di film-film panjang itu tentang pengangkatan itu adalah sesuatu yang dikaji berdasarkan Alkitab, tetapi juga sesuatu yang diimajinasikan. Nah, yang pasti kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa yang diangkat itu tubuh kemuliaan, karena itu pakaian-pakaian itu tidak akan ikut. Ya, kalau emas, gigi emas, apa emas lagi itu semuanya itu akan rontok dengan sendirinya karena kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Yang dalam 1 Korintus itu kita yang masih hidup dengan tubuh jasmani ini akan dirubah dalam sekejap mata sehingga kita mengenakan tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan itu apa? Tidak ada contoh lain dalam Alkitab selain daripada Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus ketika dia bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, 40 malam itu, maka kita bisa melihat di situ bagaimana tubuh kemuliaan itu, yaitu tubuh yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh ruang, tidak bisa dilokalisir, ya, dia itu bisa menembus segala ruang karena dia tubuh kemuliaan. Tetapi bukan mahadir, itu maksud saya, dia bukan tubuh mahadir. Nah, yang kedua, kalau kita baca dalam kehidupan Tuhan Yesus itu tubuh yang masih bisa makan, tetapi tidak tergantung kepada makanan. Bukan karena dia makan hidup, ya, bukan karena dia makan baru hidup, tetapi memang dia hidup oleh kemuliaan Allah itu sendiri. Nah, jadi begitulah kita akan diangkat ke surga dengan mengenakan tubuh kemuliaan itu. Nah, jadi saya kira itu Pak, ya. Jadi gigi Bapak dulu yang sekarang rontok-rontok itu kayak saya itu, ya nanti akan diganti dengan gigi kemuliaan. Jadi nggak usah minder dengan gigi ompong. Ya. Saya udah tua jadi muda. Iya, pasti akan kembali dengan tubuh yang cantik-cantik lagi itu. Jadi kita ambil dari itu ya, bukan imajinasi seperti film-film ya, tetapi ambil dari kenyataan tubuh Yesus itu yang tubuh kemuliaan itu. Ya, jadi posturnya tetap sama, tetap dikenali gitu loh. Tapi dengan sifat yang sudah berbeda, yaitu sifat yang tidak dapat binasa, kata Paulus dalam 1 Korintus 15 tadi. Baik, Pak. Saya kira itu. Ya, ini
Sebenarnya masih ada nih Sister Rachel. Bagaimana Pak, masih bisa diterima atau Bapak udah harus? Ya, satu lagi lah. Kalau berkaitan dengan topik ya, kalau topik yang lain saya akan tunda untuk minggu depan. Oke, silakan. Baik, harus berkaitan dengan topik ya, Sister Rachel ya, silakan. Ya, udah di mute, unmute, silakan. Ya, silakan. Pak Daniel sebenarnya memang di luar dari topik, tapi karena saya ini cari kesempatan untuk tanya dengan Pak Daniel, ya sudah saya cancel ya, dulu. Minggu depan aja ya. Ya, silakan Pak Daniel untuk closing statement dan doa berkat buat kami semua. Jadi saudara-saudara, kematian Kristus di atas kayu salib itu menyelesaikan semua persoalan kehidupan kita sebagai manusia. Ya, jadi dosa kita dihapuskan di atas kayu salib untuk layak berkenan kepada Tuhan dan juga untuk dibebaskan dari kematian yang kekal selama-lamanya di api neraka. Tetapi kematian Kristus di atas kayu salib juga adalah untuk membebaskan, menyelamatkan kita dari masa pencurahan murka Allah. Oleh sebab itu maka patutlah kita untuk mensyukuri karya Yesus di atas kayu salib itu dan tidak usah lagi berpikir untuk menambah-nambah bahwa keselamatan itu harus begini, harus begitu. Tetapi selamat itu percaya kepada Yesus, meninggalkan segala dosa dan kejahatan dan hidup di dalam iman, ya, supaya setiap hari kita memperkenankan Tuhan. Dan saya harapkan saudara dari PPT yang hari ini adalah investasikan hidup saudara untuk kekekalan. Ya. Selama 20 tahun lebih saya mengajar di sekolah teologi, tidak ada satu sekolah teologi yang membayar saya dengan standar gaji dosen, ya, tetapi saya melakukan dengan segenap hati karena dua hal. Yang saya ingin pelayan-pelayan Tuhan yang berkualitas Alkitabiah, dan yang kedua bahwa ini hidup saya harus waktikan kepada Tuhan. Saatnya akan datang di mana Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada saya apa yang layak, yang saya patut terima sebagaimana yang saya perbuat di tengah-tengah dunia ini. Dan karena itu maka di Sema Adonai ini saya punya kerinduan adalah mempersiapkan saudara untuk jadi pelayan-pelayan mimbar gereja Tuhan yang ajarannya adalah ajaran Alkitabiah secara komprehensif. Nah, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya harap minggu depan ikuti dengan continue supaya jangan terpotong-potong pemahaman saudara, dan karena itu hadir dengan kerinduan yang lebih dalam lagi. Nah, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih pada malam ini kami sudah belajar tentang gereja yang akan diangkat oleh Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan bahwa karyamu di atas kayu salib itu sempurna, paripurna, dan tidak ada yang tersisa. Kami sungguh bersyukur karena kami diselamatkan yang kekalnya, tetapi juga dari murka atas muka bumi ini. Kami berdoa Bapa supaya materi yang sudah kami pelajari pada malam ini itu terjadi dalam hati kami, supaya di mana saja kami berada kami selalu menginvestasikan segenap kehidupan kami untuk kekekalan, untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan juga untuk kemuliaan kebesaran bagi nama. Berkati Ibu Heni, berkati teman-teman yang bekerja di layar ini, dan juga semua anak-anakmu yang hadir dengan setia di dalam kelas ini oleh karena mereka rindu untuk memperdalam firman Tuhan. Kiranya mereka selalu dibuat semakin mengerti oleh Roh Kudus, sehingga mereka juga menjadi hamba-hamba Tuhan yang mampu mengajarkan Alkitab itu sesuai dengan Alkitab itu sendiri. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami berterima kasih mengakhiri malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri pembelajaran kami pada malam ini. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih untuk Pak Daniel setia ajar kami.
Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir. Jangan lupa untuk minggu depan, Jumat, jam yang sama, kita akan melanjutkan pelajaran eskatologi ini. Dari Zoom Sema Adonai, kami mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di ibadah online. Untuk kedatangan Bapak Ibu, kami